that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your prayer. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom, Shalom sidang jemaat semuanya. shalom, Shalom sidang jemaat semuanya. shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini kita diizinkan untuk boleh menyaksikan ibadah via online, ibadah raya, ibadah di mana kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Mari sidang jemaat semuanya, kita satukan hati, satukan pikiran, satukan niat kita untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya ajak sidang jemaat untuk berdiri, mungkin duduk juga tidak apa-apa. Kita berdoa, kita mulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Kau sudah sangat baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kasih setiamu yang melimpah ini boleh Tuhan kami ucapkan syukur setiap hari. Kami tidak bisa membalasnya dengan harta kami, dengan perbuatan-perbuatan kami. Tapi biarlah setiap hari kami boleh mengucapkan syukur, ucapan terima kasih kami atas semua yang sudah Kau berikan. Kesehatan, kekuatan, keluarga, semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Kau memberkati ibadah ini Tuhan. Ibadah di mana kami rindu akan Engkau. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan suasana surga-Mu boleh ada di tempat kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban bagi kami, menjadi pelita kami, terang kami, belum menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani setiap hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan, saudara-saudara kami seiman maupun sebangsa setanah air yang mungkin sedang mengalami bencana ya Bapa. Biarlah Kau sendiri Tuhan memberikan kekuatan, berikan ya Bapa perlindungan, memberikan bantuan apa yang mereka butuhkan. Kami percaya seperti Engkau memberkati kami, menyertai kami. Biarlah kuat tangan-Mu juga menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh mulai ibadah ini hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
ibadah kali ini saya ingin sidang jemaat meluangkan sedikit waktu melalui satu lagu ini untuk kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita tahu di Jawa, di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, banjir, bandang, gempa, tanah longsor, musibah begitu banyak terjadi. Bahkan dikatakan 185 bencana terjadi di awal tahun ini. Mari sidang jemaat, kita berdoa meluangkan waktu satu pujian ini. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita juga ikut memberikan kekuatan kepada mereka lewat Tuhan, lewat pertolongan tangannya pada orang-orang yang sudah kehilangan harta, terlebih kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Kita akan pujikan Tuhan pulihkan. Kami
Haleluya. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu ini bersama-sama berdoa bagi bangsa ini. Mari saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suaranya, mendengarkan kehendaknya. Kita akan pujikan satu pujian baru. Kita akan belajar bersama-sama masuk hadirat-Mu. Korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berdasarkan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya undang semua untuk berdiri. Mari kita masuk di dalam doa supaya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, karena semuanya ini kami lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan segala keterbatasan kami, kemampuan kami dalam menghadapi tantangan yang semakin menekan saat ini. Untuk itu kami perlu akan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang akan memuatkan kami, firman-Mu yang akan memotivasi kehidupan kami. Untuk itu biarlah Tuhan Engkau nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu melalui hamba-Mu pada saat ini, sehingga kebenaran itu boleh menuntun kami, boleh membimbing kami, boleh memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, saat ini kita masih diberikan perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan, terlebih satu kesempatan yang indah di mana kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saya juga menyampaikan terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema yaitu harta yang indah. Saya tahu bahwa semua orang tidak ada satupun yang tidak suka dengan harta. Semua orang membutuhkan harta. Semua orang cinta akan harta. Orang bisa bosan dengan makanan, namun orang tidak akan pernah bosan dengan uang, tidak bosan dengan harta. Berapapun yang dia miliki, dia tidak akan pernah terpuaskan dengan harta yang didapatinya. Berapapun gajinya, dia tidak akan puas dengan apa yang diterimanya, karena itulah dasar kehidupan manusia yang berkaitan dengan harta. Mereka tidak akan pernah merasa puas. Ya, kalau saya memperhatikan kenapa banyak TKW ya yang mengorbankan keluarganya, mengorbankan mungkin suaminya, anaknya untuk pergi ke luar negeri, satu perkara yaitu hanya untuk mendapatkan harta. Keluarga bisa bermasalah juga oleh karena harta. Jadi harta itu punya pengaruh yang sangat luar biasa dalam sebuah kehidupan. Nah, untuk itu pada saat ini Tuhan sedang memberikan satu pencerahan di dalam kehidupan kita, yaitu masalah harta yang indah ini. Mari bersama kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44.
Dan ayat yang ke-46, demikian firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, Tuhan Yesus mengajar pada saat itu melalui perumpamaan, melalui ilustrasi, dengan bahasa yang sangat sederhana sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Dengan tujuan supaya apa yang disampaikan oleh Tuhan ini dapat dipahami, dapat dimengerti, dan berakhir dilakukan di dalam kehidupannya. Jadi Tuhan mengajar tidak pernah, kalau saya memperhatikan, dengan bahasa yang muluk-muluk, tetapi bahasa yang sangat sederhana, sehingga membuat orang yang mendengar itu paham, orang yang mendengar itu mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar memakai ilustrasi seperti ini, ya kalau saya mendengar, ya ada yang mengkritik ketika menyampaikan firman Tuhan diberikan ilustrasi, itu bukan firman Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus mengajar juga lewat ilustrasi, lewat sebuah perumpamaan. Dan digambarkan di sana yaitu kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Mengapa Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga itu seperti harta? Karena harta ini sesuatu yang sangat menarik. Harta itu menjadi perhatian semua orang. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar pada saat itu pakai istilah bahwa kerajaan surga itu seperti harta. Dengan satu tujuan supaya manusia itu bisa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Ya. Dan orang yang menemukan harta yang terpendam itu, mereka sangat bersukacita. Cukup membuat orang itu bersukacita ketika dia menemukan harta itu. Jadi kalau orang itu bisa menemukan kerajaan Allah, menemukan kerajaan surga dalam kehidupannya, maka mempunyai satu pengaruh yang sangat luar biasa, yaitu mereka bersukacita. Di tengah-tengah banyak kesulitan yang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah ketakutan yang banyak mewarnai orang, tetapi Tuhan memberikan satu solusi di dalam kehidupan kita. Ketika kita menemukan sebuah harta yang terpendam ini, segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala kegelisahan, semua akan lenyap ketika orang itu bisa menemukan sesuatu yang indah ini, yaitu kerajaan surga ini. Jadi sangat luar biasa yang ditawarkan Tuhan ya, di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah orang itu menemukannya, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ya, memang berbicara masalah kerajaan surga kita belum melihat. Ya. Nah, itu sebabnya kenapa banyak orang itu tidak percaya. Dan bahkan saya mendengar urusan surga dan neraka itu adalah urusan nanti. Yang penting ya sekarang kita ini cukup
Yang penting kita sukses, yang penting kita berhasil. Urusan surga dan neraka itu adalah urusan nanti. Ya banyak orang yang mempunyai pola pikir yang seperti ini. Ya. Karena dia belum tahu indahnya kerajaan surga. Nah itu sebabnya membutuhkan pandangan mata rohani yang tajam dalam kehidupan kita untuk melihat hal ini. Sementara banyak orang sekarang ini bersaing untuk mendapatkan sebanyak mungkin kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Mereka tidak peduli mungkin dengan keluarga, tidak peduli dengan waktu, tidak peduli dengan ibadah. Yang penting mendapatkan harta yang sebanyak-banyak karena dia tidak melihat sesuatu yang jauh lebih mulia dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Dan di dalam Wahyu pasal yang ke-7 di sana, betapa indahnya kerajaan surga itu. Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu 7 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak manusia yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini adalah berbicara masalah kerajaan sorga. Dijelaskan di dalam surat Wahyu ini ya, bahwa tempat itu adalah tempat yang tidak ada penderitaan. Ya, sangat luar biasa ini. Kalau tempat itu tempat tidak ada penderitaan, tidak ada tetesan air mata, ya, tidak ada duka cita, orang tidak akan lapar lagi, orang tidak akan haus lagi. Loh, betapa indahnya tempat yang disediakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Ketika kita menumpang di dalam dunia ini, banyak penderitaan yang kita lewati, banyak tetesan air mata yang kita alami oleh karena persoalan-persoalan, oleh karena masalah-masalah yang menimpa di dalam kehidupan kita. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah anak, mungkin masalah kehidupan nikah, rumah tangga, yang seringkali menguras air mata kita, yang seringkali kita mengalami penderitaan oleh karena hal-hal yang seperti ini. Memang itulah keadaan yang ada di dalam dunia ini. Sementara kita dalam situasi yang seperti ini, maka Tuhan menyediakan satu tempat yang sangat luar biasa, tempat yang tidak ada penderitaan. Loh, ini indah. Ya. Karena di dalam dunia ini tidak ada tempat yang tidak ada penderitaan. Tidak ada tempat yang tidak ada tetesan air mata. Dimanapun kita berada, kita akan menjumpai orang-orang yang dilanda keadaan yang seperti ini. Bahkan mungkin itu pun kita alami. Kalau demikian, untuk apa kita mempertahankan apa yang ada di dalam dunia ini? Kalau kita mengerti indahnya, eloknya kerajaan surga yang diungkapkan oleh Tuhan dalam surat Wahyu ini, kita berbahagia. Sementara banyak orang tidak tahu akan rahasia ini. Itu sebabnya mereka nggak tertarik.
Ya, dia tertarik dengan keindahan dunia ini. Dia tertarik dengan kekayaan dunia ini. Dia tidak tertarik dengan kerajaan surga karena tidak melihat. Bagi kehidupan kita yang melihat indahnya kerajaan surga ini yang digambarkan seperti harta tadi, maka kita upayakan untuk mendapatkan. Ya, tidak hanya kita melihat, tetapi harus mendapatkan. Ya, ketika kita sudah melihat, kita harus mendapatkan kerajaan surga ini. Ya, satu ayat lagi ya. Untuk Wahyu pasal 21. Untuk menyatakan keindahan kerajaan surga ini. Keelokan kerajaan surga yang digambarkan harta tadi. Kalau tadi digambarkan tempat yang tidak ada penderitaan, tempat yang tidak ada tetesan air mata. Tetapi kalau di dalam Wahyu pasal 21 ini, dan kedua belas pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Kalau dalam Wahyu pasal 21 ini digambarkan bahwa kerajaan surga itu jalannya saja dari emas. Ya. Pintu gerbangnya dari mutiara. Tidak ada tempat di dunia ini yang seperti ini. Kalau mungkin saudara kagum dengan keindahan tempat yang saudara kunjungi, dengan itu saja saudara bisa kagum. Apalagi dengan apa yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ya, jalannya saja dari emas. Ini menunjukkan keindahannya. Sangat luar biasa. Pintu gerbangnya dari mutiara. Kalau ini disediakan Tuhan dalam kehidupan kita, hanya orang yang tidak mengerti keindahan kalau orang itu tidak tertarik. Ya. Kalau kita bisa menemukan hal ini, harus ada tuntutan. Harta kita yang lama harus kita tinggalkan untuk mendapatkan harta yang baru ini. Artinya kita tidak boleh terikat dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita tidak boleh terikat dengan dunia ini. Kita tidak boleh terikat dengan kesuksesan kita. Kita tidak boleh terikat dengan keberhasilan kehidupan kita. Kita harus bisa melepaskan semuanya ini untuk mendapatkan harta yang indah. Harus ada harga yang dibayar. Orang yang menemukan tadi menjual semuanya, tidak sebagian. Menjual semuanya karena dia tertarik dengan harta ini. Ini harga yang harus kita bayar. Tidak boleh terikat lagi dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Baru kita bisa mendapatkan ini. Jadi harus totalitas. Meninggalkan secara totalitas untuk mendapatkan kerajaan Allah ini. Saya memberikan satu contoh, yaitu kehidupan Sakius. Dalam Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19 ayat yang kelima mulai.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Berbicara masalah kerajaan surga, itu identik dengan keselamatan. Orang yang diselamatkan pasti akan masuk surga. Berbicara masalah surga, itu tidak lepas dari pribadi Tuhan Yesus Kristus, karena dia adalah pemiliknya. Kalau kita melihat dalam konteks ayat ini, yaitu tentang kehidupan Sakeus. Ya. Ketika Tuhan Yesus itu masuk ke kota Yeriko, ya, dan melintasi daerah itu di mana Sakeus tinggal, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat. Dia sebelumnya belum tahu siapa itu Tuhan Yesus. Ya, karena banyak orang yang mengerumuni Tuhan, dia berusaha bagaimana dia bisa menemukan Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun dia seorang kepala pemungut cukai, tidak segan-segan dia naik pohon. Karena rindunya, karena kepengennya untuk melihat siapa itu Tuhan Yesus. Jadi ada usaha demikian rupa. Dia tidak peduli dengan jabatannya, tidak peduli dengan penghormatannya. Dia naik pohon hanya satu perkara, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan kata orang lagi. Jadi dia ingin menemukan Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Ya, kalau jemaat bukan kata pendeta, tetapi dia merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya dia ada usaha dengan sungguh-sungguh. Ya. Serta Tuhan lewat di bawah di mana Sakeus itu naik, maka Tuhan berbicara, "Sakeus, segeralah turun, sebab aku ini akan menumpang di rumahmu." Ya. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Masih berjumpa dengan Tuhan ini. Tetapi ada perubahan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Sukacita bukan karena kesuksesannya, sukacita bukan karena keberhasilannya, bukan oleh karena jabatannya dia sebagai kepala pemungut cukai, tapi begitu berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan dalam hidupnya, yaitu sukacita. Jadi kalau orang itu menemukan Tuhan secara pribadi, ya, ada sukacita, ada kepuasan di dalam kehidupannya. Lalu banyak orang yang bersungut-sungut, ya, seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, karena Sakeus adalah orang yang berdosa. Jadi pemungut cukai pada waktu itu identik dengan orang berdosa, karena mereka memungut lebih dari apa yang ditetapkan oleh pemerintahan saat itu. Ya. Nah, itu sebabnya tidak heran kalau Sakeus ini menjadi orang yang kaya. Ya. Dia tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan keuntungan. Yang penting dia sukses. Yang penting banyak duit. Tidak peduli dengan jalan yang menyimpang dari kebenaran. Itu Sakeus yang lama. Tetapi setelah dia menemukan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya,
Lalu Zakius berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sangat luar biasa ini keputusan yang diambil oleh Zakius ketika dia menemukan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak memiliki kehidupan seperti sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Kalau dulu yang dipikirkan hanya uang, dan uang. Dan selama ini dia tidak pernah mendapatkan kepuasan ketika dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Ketika uangnya itu sudah tidak hanya cukup, bahkan melimpah dalam kehidupannya. Tetapi yang sangat luar biasa setelah bertemu dengan Tuhan, dia katakan, setengah dari hartaku aku berikan dengan orang miskin. Kalau dulu dia tidak pernah peduli dengan orang lain, tidak pernah peduli dengan orang miskin, tidak pernah peduli dengan orang yang kekurangan. Sekarang dia mulai terbuka hatinya, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mengalami satu perubahan dalam kehidupannya. Dan kalau ada yang diperas, berarti dulunya adalah seorang pemeras. Dikembalikan 4 kali lipat, tidak tanggung-tanggung ini. Dia tidak terikat lagi dengan kekayaannya. Nah, sebabnya Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Baru Tuhan menyatakan ini setelah ada perubahan. Jadi keselamatan itu tidak hanya oleh karena iman. Ya, banyak anak Tuhan pokoknya beriman, pokoknya percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat. Beriman itu seperti apa? Beriman itu tidak hanya sebatas diucapkan dalam perkataan, tidak hanya pengakuan secara akali, tetapi iman itu adalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Loh, bagaimana orang itu bisa mengklaim bahwa dia pasti selamat karena percaya? Yakobus mengatakan, percaya tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Tidak ada kuasanya. Tidak ada kuasa untuk menyelamatkan. Jadi kalau berbicara masalah iman, iman ada ketaatan. Sama seperti Abraham yang taat akan firman Tuhan. Ya, ketika dia harus keluar dari Ur Kasdim, kemana Tuhan memanggilnya, dia tidak ngerti. Dia hanya mendengar bahwa dia harus tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan negerinya, dan dia harus pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Karena itu suara Tuhan, karena itu firman Tuhan, Abraham taat. Lalu Tuhan mengatakan bahwa Abraham ini dibenarkan karena perbuatannya. Ya. Jadi tidak hanya karena percayanya, tetapi karena perbuatannya. Jadi Abraham ini sangat luar biasa. Betul-betul dia adalah orang yang teruji, layak disebut bapak orang beriman, layak disebut bapak orang percaya. Ketika janji itu dia dapatkan untuk mendapatkan seorang anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Setelah anak itu bertumbuh menjadi remaja, disuruh mempersembahkan kepada Tuhan. Satu-satunya anak. Kalau mungkin yang diminta Tuhan itu adalah hartanya, dia tidak akan keberatan. Karena nilai anak itu kan lebih daripada harta.
Tetapi yang diminta oleh Tuhan itu adalah anak satu-satunya. Dan Abraham tidak pernah protes dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Walaupun mungkin secara manusiawi dia berat untuk melepaskan anak ini. Karena ini adalah anak satu-satunya, apalagi anak perjanjian. Bagaimana mungkin Tuhan itu memintanya dan tangannya sendiri yang akan menyembelihnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia hanya taat. Dia menurut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya dia disebut bapak orang percaya. Ya, seharusnya kita yang disebut juga anak-anak Abraham itu harus meneladani apa yang dilakukan oleh Abraham. Nah, seringkali banyak orang itu hanya iman sebatas perkataan, iman itu hanya sebatas akali, tetapi tidak ada tindakan iman dalam kehidupannya. Demikian pula dalam kehidupan Sakeus. Kenapa dia berani bertindak sangat radikal seperti ini? Karena dia menemukan Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang mengubah hidupnya. Kenapa banyak anak Tuhan tidak berubah kehidupannya? Karena tidak menemukan Tuhan secara pribadi di dalam kehidupannya. Ini sangat penting, menemukan Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Bukan kata orang, bukan kata Bapak Pendeta. Ini yang bisa mengubah konsep hidupnya. Dia rela melepaskan hartanya. Dia tidak terikat lagi dengan hartanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Jadi ada jaminan setelah ada perubahan. Kita harus lewat proses ini, tidak bisa tanpa lewat proses perubahan dalam kehidupan kita. Secara khusus kita tidak boleh terikat dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Ya. Kenapa orang itu masih terikat di dalam dunia ini? Hatinya masih melekat dengan dunia ini karena tidak bisa melihat keindahan sorga. Ya, kalau Injil Matius pasal 13 tadi, setelah orang itu menemukan itu adalah harta yang indah, dia jual semuanya. Dia tidak terikat lagi. Dan ini harga yang harus kita bayar. Ya. Kita harus berani meninggalkan dunia ini. Hati kita sudah tidak harus melekat dengan dunia ini. Dan kita tahu apa yang ada di dalam dunia ini sekali saat akan lenyap. Itu jelas. Dan Tuhan akan menyediakan langit dan bumi yang baru. Siapa orang yang masuk ke sana? Yaitu orang yang siap diperbarui. Ya, bagaimana mungkin orang bisa masuk ke sana sementara tidak mengalami proses pembaruan dalam kehidupannya? Sedangkan Tuhan menyediakan langit dan bumi yang baru. Karena semua yang ada di dalam dunia ini sudah tercemar oleh karena dosa. Nah, itu sebabnya Tuhan memperbarui dunia ini. Yang disebut langit dan bumi yang baru. Nah, biarlah hati kita itu kita lekatkan ke sana. Ya. Karena dunia yang ada saat ini, yang kita nikmati saat ini sekali saat akan lenyap. Dan tidak ada satupun yang tersisa.
Nah, bagi kehidupan kita, Tuhan menyediakan tempat yang lain yang jauh lebih mulia dari apa yang ada di dalam dunia ini. Dengan syarat kita harus tidak terikat dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Ya. Memang berbeda dengan orang yang duniawi atau rohani yang masih kanak-kanak. Tidak bisa melihat indahnya surga. Bagi orang yang bisa melihat indahnya surga, dia rela tinggalkan semuanya. Dia tidak akan terikat lagi. Yang penting dia ada di sana bersama dengan Tuhan. Ya, kita akan melihat ini. Ya, kehidupan yang masih duniawi. Atau orang yang masih memiliki rohani yang masih kanak-kanak, yang nggak bisa melihat indahnya kerajaan surga. Yuk, kita baca di dalam Injil Matius pasal 19. Injil Matius pasal 19, mulai ayat yang ke-16. Orang muda yang kaya ini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya. Ini sebenarnya pemuda yang sangat luar biasa. Ya, dia masih muda, sudah sukses. Masih muda, sudah berhasil. Dan dia menjadi orang yang kaya. Ya. Kalau zaman sekarang, kalau ada seorang pemuda seperti ini, waduh, sudah banyak dilirik cewek-cewek ini. Ya. Apalagi masih muda sudah sukses, masih muda sudah berhasil. Ya. Dia datang kepada Tuhan dan dia bertanya, bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal. Jarang loh orang yang sukses, apalagi orang muda, tanya tentang hidup yang kekal. Kalau kaum muda itu biasanya yang ditanyakan, mana tempat yang nyaman, mana tempat yang bisa untuk nongkrong bareng, mana tempat yang indah. Ya, seringkali kaum muda itu kan satu dengan yang lain kalau berbicara hanya masalah itu. Jarang kaum muda itu menanyakan tentang bagaimana mendapatkan hidup yang kekal. Jadi pemuda ini sangat luar biasa. Nah, jadi kalau ada saat ini kaum muda yang seperti ini, ya, masih muda sudah memperkarakan hidupnya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus menjawab, turuti segala perintah Allah.
Kata orang muda itu, sudah Tuhan, ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ini sudah dilakukan. Mungkin kita saja belum loh melakukan ini. Ya. Kita mungkin memang nggak membunuh secara fisik, ya, tetapi Yohanes itu mengatakan kalau kita ini benci dengan orang lain, itu nilainya sama dengan pembunuh. Membunuh secara fisik enggak, kalau kita benci dengan orang lain kita sudah membunuh. Ayat ini mengatakan jangan berzina, sudah dilakukan oleh pemuda ini. Tuhan Yesus mengatakan kalau kita melihat, ya, seseorang dan kita punya hasrat, apalagi sudah suami istri, itu sudah berzina dalam hati. Ya. Punya keinginan ke sana walaupun sudah punya istri, walaupun punya suami. Itu namanya sudah berzina dalam hati. Ya. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, hormati ayahmu dan ibumu. Semua sudah dilakukan dalam kehidupannya. Ini sangat luar biasa pemuda ini. Selain dia kaya, mereka adalah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, ya, kepada pemuda ini, yang mana dia sudah merasa cukup puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, ketika dia menjawab semuanya sudah kulakukan dan apa lagi yang masih kurang, Tuhan Yesus berkata kepadanya, jikalau kau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau memperoleh harta di surga. Setelah mendengar pernyataan Tuhan ini, dia langsung pergi dengan sedih hatinya karena banyak hartanya. Kalau dia itu adalah seorang yang mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri, harusnya dia tidak kaget dengan pernyataan Tuhan ini untuk tidak terikat dengan apa yang dia miliki. Ya. Berarti pernyataan pemuda ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau dia betul-betul mengasihi sesama seperti dirinya sendiri, dia tidak kaget dengan pernyataan Tuhan harus tinggalkan kekayaannya, berikan kepada orang miskin, ikutlah aku, maka kamu akan memperoleh harta di surga. Ternyata dia tidak ada daya, ya. Dia masih cinta dengan hartanya, dia masih terikat dengan kekayaannya, belum bisa melihat keindahan surga. Kan berbeda dengan Zakeus. Zakeus betul-betul mau berubah di dalam kehidupannya, tidak terikat lagi dengan kekayaannya. Tetapi pemuda ini tahu tentang hukum Tuhan, tahu tentang hukum Allah, tetapi dia tidak sanggup untuk melakukannya. Berarti kan dia orang beriman, mengerti hukum Tuhan. Ya. Tetapi imannya tidak diwujudkan dalam sebuah tindakan. Dia masih terikat dengan apa yang dia miliki, tidak berani untuk melepaskannya. Ya.
ini menjadi penghalang di dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya ayat bawahnya bahwa sangat sukar sekali bagi orang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Karena banyak orang-orang yang seperti ini masih terikat, tidak berani untuk melepaskan untuk kerajaan surga. Tidak berani melepaskan untuk pelayanan. Tidak berani melepaskan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau Tuhan itu memberkati, Tuhan itu ada tujuan. Tujuannya Tuhan supaya dengan berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, bukan untuk memenuhi keinginan, bukan untuk memenuhi selera kita, tetapi kita harus memahami itu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan segenap kehidupan kita loh, bukan milik kita. Kan kita sudah dibeli dengan harga lunas, harga tunai. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 itu, kamu bukan milik kamu sendiri. Jangankan kekayaan kita, diri kita ini loh bukan milik kita. Kan banyak orang yang gak sadar bahwa dirinya bukan miliknya, sehingga menggunakan tubuh ini sembarangan, menggunakan hidup ini sesuka hatinya. Dia tidak sadar bahwa dirinya itu bukan miliknya. Dan tujuan Tuhan untuk menebus kehidupan kita, tujuan Tuhan untuk memiliki kehidupan kita ini, supaya kehidupan kita ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi bukan untuk memenuhi selera kita, memenuhi keinginan kita, tetapi marilah kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ya, kalau Tuhan memberikan kepercayaan kita dengan berkat materi, biarlah kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan saat ini memberkati kita dengan kesehatan kita, dengan kekuatan, marilah kesehatan kita, kekuatan kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena pada dasarnya hidup kita itu bukan milik kita sendiri, tetapi milik daripada Tuhan. Karena kita sudah ditebus ketika Dia mati di atas kayu salib. Ya. Jadi kalau anak Tuhan bisa memahami akan hal ini, tidak sembrono dalam membawa hidup ini. Ya. Jadi dengan berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, jangan menjadi penghalang bagi kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Dan masih banyak orang-orang yang terikat dengan ini, tidak berani untuk melepaskan. Kenapa tidak berani melepaskan? Karena belum melihat indahnya kerajaan surga. Dalam Matius tadi, ketika dia menemukan harta itu, semua hartanya dijual. Dia tidak terikat lagi untuk membeli ladang itu, karena dia tahu itu mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal 10 ini berbicara masalah keberhasilan dalam pelayanan yang seringkali kita lupa. Ya. Kita sudah bangga dengan hal ini, padahal Tuhan menginginkan kehidupan kita supaya kita itu bangga bukan karena kesuksesan kita, tetapi bangga ketika hidup kita itu masuk ke dalam kerajaan surga. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian.
Ayat yang ke-15, maaf. Di Lukas 12. Ya, ayat 17, Saudara. Injil Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku telah melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi murid-murid ini berhasil dalam pelayanannya, sukses dalam pelayanannya. Ya. Dia datang kepada Tuhan melaporkan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia kerjakan, bahwa iblis pun tunduk kepadanya, ya, takluk kepadanya demi namamu. Ya, dia sangat bangga karena sukses dalam pelayanan. Ya, banyak orang yang mungkin ya ketika ya banyak memenangkan jiwa, dia berhasil dalam pelayanannya, dia dengan bangga dengan apa yang sudah dicapainya. Ya wajar, itu sangat manusiawi ketika orang itu sukses, baik dalam pelayanan maupun dalam sekulernya, pasti dia akan bangga dengan apa yang telah dicapainya. Nah, Tuhan mengingatkan kepada mereka, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi kalau saya alih bahasanya, semua kesuksesan, semua keberhasilan itu akan menjadi sia-sia kalau nama kita tidak ada terdaftar dalam kerajaan surga. Nah, itu sebabnya kita harus upayakan ini. Baik dalam hal sekuler maupun dalam hal yang rohani, yang berkaitan dengan pelayanan. Kalau kita merasa berhasil dalam pelayanan kita, ya, jangan itu membuat kita itu kagum dengan apa yang sudah kita capai. Tetapi biarlah kita bangga, biarlah kita bersukacita ketika nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Jadi apa artinya kesuksesan yang kita raih, kesuksesan yang kita capai, ya, kalau nama kita itu tidak terdaftar dalam kerajaan surga. Sebab nanti itu banyak orang yang akan berkata, Tuhan, 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 aku sudah mengusir setan demi namamu, aku melakukan mujizat demi namamu. Lalu Tuhan akan mengatakan, aku tidak akan mengenal kamu karena kamu pembuat kejahatan. Ini sangat mengerikan. Kan sudah melayani Tuhan, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi nama Tuhan, tetapi ditolak oleh Tuhan karena perbuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebabnya kesuksesan yang kita capai di dalam dunia ini bukan jaminan kita nama kita itu terdaftar di surga.
Nah, bagaimana nama orang yang terdaftar di surga? Kalau kita melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan. Mengalami pembaruan di dalam kehidupannya. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang masih kanak-kanak rohani. Bangga dengan kesuksesannya, bangga dengan keberhasilannya, tetapi dia tidak bangga ketika namanya terdaftar dalam kerajaan sorga. Saya tadi sudah memberikan satu contoh, yaitu kehidupan Zakeus, ya, yang betul-betul tidak terikat dengan kekayaannya, tidak terikat dengan kesuksesannya, ya. Dia bisa melepaskan, mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Ya, sekarang saya memberikan contoh yang kedua, yaitu Rasul Paulus. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, Filipi 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Luar biasa ini. Rasul Paulus, apa yang menjadi keuntungannya dahulu? Berarti ada sesuatu yang pernah dia capai, ada kesuksesan yang pernah dia capai dalam kehidupannya sebelum mengenal kepada Kristus. Menjadi kebanggaannya mungkin dalam kehidupannya. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Kristus secara pribadi, dia mengatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Tadi menempatkan pribadi Tuhan lebih mulia dari semuanya. Lebih mulia dari kesuksesannya, lebih mulia dari keberhasilannya, lebih mulia dari apa yang ada di dalam dunia ini. Sehingga dia enggak terikat. Enggak terikat dengan dunia ini. Bahkan dia menyerahkan seluruh kehidupannya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang kehidupan Paulus, ditulis dalam 1 Timotius pasal 1 Timotius 1, di sana dia mengatakan dia adalah seorang penganiaya, seorang yang ganas. Itu Paulus. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan, dia mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa. Kesuksesannya masa lalu, keberhasilan tidak mengikat kehidupannya. Dia malah menempatkan pribadi Tuhan Yesus lebih mulia dari semuanya. Ini sangat luar biasa loh pernyataan seperti ini. Ya, dan dilanjutkan ayat yang ke-13 tadi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Lupakan semua. Melupakan apa yang di belakangnya. Sekarang dia menatap ke depan, ya, dan berlari, berusaha. Dia semangat untuk memperoleh hadiah surgawi. Wah, tidak bisa alon-alon pokok kelakon. Kan orang Jawa kan punya filsafat seperti itu. Alon-alon pokoknya kelakon. Tidak bisa seperti itu. Zaman sekarang itu harus dituntut cepat. Nah, kalau tidak cepat ketinggalan sekarang. Nah, itu dalam hal yang rohani pun kita harus dituntut cepat. Berlari, Rasul Paulus katakan. Dilupakan, ditinggalkan apa yang di belakangnya. Dia menatap ke depan untuk memperoleh hadiah surgawi. Untuk mendapatkan ini harus berlari. Untuk mendapatkan yang satu ini harus tinggalkan yang lama. Jangan lagi menoleh ke belakang. Ya, kalau berbicara menoleh ke belakang, kita diingatkan dengan peristiwa istrinya Lut. Dia sudah keluar. Kan Tuhan mengatakan bahwa harus keluar, jangan menoleh ke belakang. Lut bersama istri dan anaknya. Tapi setelah di tengah jalan, istri Lut menoleh ke belakang, ya, iman dengan kekayaannya, iman dengan Sodom yang pernah dia nikmati, di mana dia pernah tinggal di sana. Hatinya terikat oleh itu. Karena dia menoleh ke belakang, akhirnya menjadi tiang garam. Tidak selamat. Nah, itu sebenarnya bagi kehidupan kita saat ini. Jangan lagi kita menoleh ke belakang. Marilah kita tatap ke depan. Arahkan pandangan kita kepada pribadi Tuhan untuk terus bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus ini. Untuk memperoleh hadiah surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Harus kita kejar, harus kita dapatkan. Jadi saat ini masih ada kesempatan, ya, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Jangan ada satupun di antara kita yang tertinggal. Akan janji Tuhan yang satu ini harus kita dapatkan. Dengan satu syarat, kita tidak terikat lagi dengan dunia ini. Dan menempatkan pribadi Tuhan Yesus jauh lebih mulia dari apa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Mari kita pujikan satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan kita. Tidak ada sesuatu yang kita kasih lebih daripada Tuhan. Dia yang telah mengasihi kehidupan kita, bahkan rela menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kehidupan kita. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi, haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk, saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri, menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, yang boleh memberikan pengharapan di dalam hidup kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan saat ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesukaran, di tengah-tengah dunia yang diwarnai dengan ketakutan. Kau menampilkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang boleh memotivasi kehidupan kami, supaya kehidupan kami tidak terikat dengan apa yang ada di dalam dunia ini, tidak terikat dengan apa yang sudah kami capai, tidak terikat dengan keberhasilan, dengan kesuksesan kami, tetapi biarlah hati kami terikat oleh karena Tuhan, terikat oleh karena kerajaan Allah yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami yang jauh lebih indah dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus boleh menolong di dalam kehidupan kami, boleh memberikan pencerahan di dalam mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat keindahan sorga yang sudah Engkau nyatakan pagi hari ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Dan dalam kesempatan ini kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Engkau jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, tuntun dan bimbinglah mereka, supaya mereka tetap memiliki hati yang setia dan mengasihi kepada Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, tetap berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah jemaat-Mu, Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tidak ada satu rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non-akademisnya, jadikan berkat di dalam pergaulannya. Kami menyerahkan pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau terus menolong, Tuhan Engkau memberkati, supaya semakin bertumbuh, semakin berkembang, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kami menyerahkan Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu, bersama majelis dan jemaat yang ada. Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Terus ada kerjasama yang baik untuk menumbuh kembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that has bound me.
free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the